Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa man wala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bumi diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beserta isinya, yang di dalamnya ada daratan dan lautan. Di dalam lautan terdapat air yang begitu luas. Salah satunya keistimewaan air Allah Ta'ala menurut firman dan Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini itu dari air. Jika kita membicarakan soal air, apa yang terlintas di pikiran saudara-saudara? Air itu berwarna biru bening, indah dan tenang, bahkan menyegarkan. Jadilah dirimu seperti air, sucikan hatimu sebening air, yaitu dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah dan berbuat baik kepada sesama manusia, sehingga hati kita akan terbentuk sebening air yang tenang dan nyaman. Air itu jika di lautan, di pesisir pantai, di atas kita lihat pasti akan terlihat indah, bukan? Berbeda jika kita melihat air lautan yang lebih dalam lagi. Pikiran kita, air lautan itu menyeramkan, gelap. Di balik kata menyeramkan, pasti ada sesuatu yang indah di balik itu semua. Coba kamu bayangkan, kamu menyelam lebih dalam lagi, kalian pasti akan menemukan sesuatu hal yang belum pernah kalian temukan sebelumnya. Jika di dalam kehidupannya, jika dirimu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dimiliki, teruslah berjuang. Sebarang siapa yang berjuang untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, niscaya ia akan mendapatkannya. Ada sedikit kata, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan segala suatu hal. Terus mencoba, gagal coba lagi dan gagal coba lagi. Pasti di saat kamu gagal, pasti ada suatu perubahan yang bisa dikoreksi. Karena kita tahu yang salah dan kita tahu apa yang salah. Jangan lupa ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan segala sesuatu yang dilakukannya. Air yang sehat tentunya berwarna bening dan sama sekali tidak berbau. Jika kamu memiliki hati yang tulus dan pikiran yang terus berpikir positif, maka hidupmu akan dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyaman dan tenang dan tentram hati kita. Dalam melakukan kebaikan, kamu tidak akan pernah menolong suatu kepada orang lain demi mengharapkan imbalan. Apalagi urusan bersosialisasi. Bagimu berteman bisa dengan siapa saja. Kita tidak akan mempunyai prasangka buruk kepada sesama, karena hatimu punya ketulusan sebening air dan tidak dicemari oleh hal-hal yang pikiran negatif. Air itu tidak akan pernah berubah. Air didinginkan akan menjadi es batu, dan es batu jika dicairkan akan menjadi apa? Air lagi, bukan? Nah, jadilah dirimu seperti air, jadilah dirimu sendiri walau berbeda dengan orang lain, tapi jika kamu melakukannya, sesuatu tersebut tidak selagi salah di jalan Allah, maka lanjutkanlah jika itu benar. Air itu mampu meresap melalui celah-celah kecil. Dikala kamu terhimpit suatu masalah dan merasa tidak menentukan titik cerah, cobalah ingat sifat air, mampu meresap dan melalui rintangan yang besar sekalipun. Demikian dengan masalah kalian. Jangan pernah berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar, karena setiap persoalan itu pasti ada solusinya. Bagaimana kita melihat peluang untuk keluar dari himpitan tersebut? Air itu selalu ditunggu dan dicari keberadaannya. Bila kalian bisa membentuk diri sebagai pribadi yang baik dan menyenangkan keberadaannya, kalian akan selalu ditunggu dan dirindukan oleh seorang yang terdekat kalian. Seperti halnya air yang ditunggu keberadaannya di penghujung kemarau dan dicari terus keberadaannya setiap saat. Contoh kehidupan sehari-hari saya punya cerita kakek saya seorang petani dulunya. Di saat
di sawah mengalami musim kemarau. Padi tidak akan tumbuh karena padi membutuhkan air yang cukup untuk matahari yang cukup. Untuk bisa tumbuh, oleh karena itu kakek saya selalu gelisah di saat musim kemarau. Tapi beliau tidak pernah menyerah. Beliau selalu mencari cara dengan mengambil air untuk menyiram sawah-sawahnya agar tumbuh padi tersebut dan bisa makan demi kebutuhan hidup. Itu contoh tersebut. Bisa kita petik, kita harus selalu bersyukur dan jangan lupa berikhtiar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air selalu menyesuaikan dengan tempatnya. Semakin dewasa, kamu dituntut untuk bisa bersikap fleksibel dimanapun kamu berada. Kamu harus dapat beradaptasi dengan baik. Jika kamu bercermin dari sifat air selalu menyesuaikan pada tempatnya. Jika kamu memasukkan air ke dalam botol, terus air ini akan membentuk seperti botol, namun bukan berarti kamu jadi kehilangan jati diri kalian. Tetap jadi jati diri kalian sendiri dan bersikap sebaik-baiknya, seperti kamu main dengan teman-teman tongkrongan. Kita harus bisa menyesuaikan mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Asal muasal kehidupan kita ada pelajaran yang penting bisa kita dapat dari air. Air selalu mengalir, ia tidak bisa ditahan. Ketika ditahan, dikepung, maka ia akan menjadi sebuah perlawanan besar. Perlawanan itu bernama banjir bandang. Nampaknya lemah ketika dia sedikit, tapi ketika dia kecil tapi sering berkumpul, maka menjadi kekuatan yang luar biasa. Belajarlah dari air. Nampaknya ia itu tidak mempunyai apa-apa, tapi setetes demi setetes ia bisa menghancurkan batu yang kuat. Belajarlah dari sifat air. Air itu jangan dikotori, jangan dinodai. Karena ibadah kita membutuhkan air di saat berwudu, membasuh muka, wajah, tangan, kaki kita. Ada air suci yang bisa diminum, tapi ia tidak mensucikan. Air mesti dijaga kesuciannya. Kalau tidak, ia tidak akan bermanfaat. Ia tidak bisa berguna untuk apa-apa. Tapi ada juga air yang najis. Ia bisa mengotori karena percikannya saja kaki kita bisa membatalkan sholat kita. Maka kita belajar dari air. Apakah kita ingin menjadi air yang suci atau justru menjadi air yang najis? Nauzubillah min zalik. Tapi kita ingin menjadi air yang suci, mensucikan, suci buat diri kita sendiri, bisa pula bermanfaat bagi orang lain. Air adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tidak dapat makan, ia bisa bertahan 3 bulan. Namun andai gandum tidak tumbuh dan padi mati, ketika tidak ada air orang akan mati. Kehidupan dalam 3 hari itu akan binasa. Ketika orang berpikir, Allah ajak manusia ini untuk berpikir. Padahal air yang tawar ini hanya ada di daratan, sementara samudra, laut yang begitu luas. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahman dan rahimnya, ia buat dari bukit-bukit tinggi yang masih bertahan air yang segar. Kita bisa minum, kita bisa mandi, kita bisa makan, dan kita bisa buat menyiram tanaman, dan tanaman itu bisa tumbuh. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Air selalu mengisi ruang yang kosong. Manusia adalah manusia yang berusaha memperbaiki dan mengisi kekosongan hati. Yang dimaksud saya katakan sebelumnya adalah dengan meniru sifat air, seharusnya kita bisa menjadi penolong bagi manusia lainnya yang sedang kesusahan atau sedang mengalami masalah. Artinya kita menjadi manusia yang senang menolong dan suka berbagi. Karena sesungguhnya hati ini kita terisi setelah memenuhi kekurangan. Saudara-saudara kita seperti menolong sesama dengan gotong royong dan bersedekah untuk meringankan atau membantu orang yang tidak mampu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat serta ucapan yang saya lontarkan. Kurangnya milik saya, lebihnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kallah ilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.